Coba deh tarik napas dan pikir sebentar. Kita hidup di zaman yang katanya paling maju sepanjang sejarah manusia. Teknologi canggih, akses informasi tinggal ketik, suara bisa viral dalam semalam. Tapi di tengah semua itu ada satu hal yang diam-diam berubah drastis, yaitu rasa takut kita. Zaman dulu orang hidup dengan rasa takut yang sakral. Takut sama Tuhan, takut sama dosa, takut kalau tiap ucapan dan tindakan dicatat malaikat, dibales di akhirat. Bahkan kalau jatuh cinta aja dulu mikirnya, aduh ini haram gak ya? Sekarang, aduh ini nyambungnya pakai filter mana yang biar estetik gitu. Lo sadar gak sih sekarang yang kita takutin itu bukan lagi dosa, tapi komentar pedas netizen. Kita bukan takut dibakar neraka, tapi dibakar akun-akun gosip. Kita bukan takut dicoret dari buku amal, tapi dicoret dari daftar trending. Kebenaran gak selalu jadi standar, yang penting feednya masuk dan engagementnya naik gitu. Zaman telah berubah katanya, tapi anehnya yang berubah bukan cuma teknologi, tapi juga nilai hidup manusia. Dulu orang ngumpul di masjid buat denger ceramah, sekarang ngumpul di kolom komentar buat debat soal gaya parenting selebgram. Dulu kalau mau bicara harus pakai ilmu, sekarang asal pede dan punya lighting bagus, semua bisa jadi life coach. Anjay. Dan jujur aja nih, hari ini banyak orang lebih takut kalau storynya sepi daripada hatinya kosong. Lebih sedih kalau nggak ada yang like daripada nggak ada yang doain. Kenapa sih? Karena sekarang ukuran hidup yang baik itu bukan lagi akhlak, tapi estetik. Kalau feed lo rapi, vibes lo kalem, caption lo deep, boom, semua mikir lo udah healed. Padahal healing lo baru sampai kafe, belum sampai hati gitu. Kita hidup di era kebingungan nilai. Lo bisa ngomong soal self-love sepanjang lebar, tapi nyinyirin orang di Twitter 1 jam kemudian. Lo bisa pakai baju full syar'i, tapi posting quotes yang nyinyir. Lo bisa pakai caption in the God we trust, tapi hidupnya full FYP we must. Bukan karena orang jahat, tapi karena standar hidup kita udah di set ulang. Bukan sama agama, bukan sama etika, tapi sama algoritma. Yes, algoritma. Bahkan sekarang konsep pahala dan dosa kayaknya kalah pamor sama views dan likes gitu. Dulu ngasih makan anak yatim itu amal, sekarang baru dibilang bagus kalau di videoin dan dikasih background syahdu. Dan lo tahu yang lebih gila, kita sekarang rela sensor hati demi engagement. Mau ngomong jujur takut gak disukai, mau posting hal penting tapi takut gak masuk pasar. Jadinya kita semua nyusun persona yang aman buat algoritma, bukan buat Tuhan. Seolah-olah yang kita sembah bukan lagi yang di langit, tapi yang explore page gitu. Dulu kita berlomba-lomba masuk surga, sekarang justru berlomba-lomba masuk FYP. Gua nggak bilang media sosial itu dosa ya bro, enggak sama sekali. Teknologi itu netral, tapi cara kita gunain dan apa yang kita takutin itu yang bikin beda. Karena dulu kalau kita salah, kita introspeksi. Sekarang kalau kita salah, kita bikin klarifikasi. Kadang bukan karena nyesal, tapi karena takut kehilangan followers. Dan lihat betapa ironisnya dunia sekarang. Dulu orang bisa menangis semalaman karena dosa pribadi. Sekarang orang bisa nangis semalaman cuma karena engagement turun 50%. Bahkan banyak yang kehilangan jati diri karena ngerasa hidupnya gak layak tampil. Padahal manusia gak diciptakan buat jadi konten, tapi sekarang semuanya kayak dipaksa jadi tayangan gitu. Anak muda zaman sekarang lebih hafal lirik lagu TikTok daripada ayat suci, lebih sering ngaji reels daripada ngaji beneran. Dan lo tahu kenapa? Ya karena yang kita kejar bukan lagi kedalaman jiwa, tapi validasi semu. Bukan lagi kedamaian, tapi tepuk tangan digital. Gelo. Kita ini lagi hidup di zaman yang aneh bro. Zaman dimana lo bisa dapat ratusan ribu views karena joget di kamar, tapi susah banget dapat perhatian orang kalau ngajak diskusi serius soal makna hidup. Zaman dimana yang viral itu prank dan gibah, bukan ilmu dan empati. Zaman dimana ngasih tahu orang buat tobat bisa dianggap toksik, tapi ngajak nyinyir bareng malah dianggap solid. Kita semua tanpa sadar lagi jadi bagian dari pergeseran nilai yang masif. Dulu yang dicari itu ridho Tuhan, sekarang ridho audiens. Dulu tujuan hidup itu husnul khotimah, sekarang tujuan konten itu auto repost sama akun besar gitu. Dan mungkin itu semua nggak salah kalau kita sadar bahwa dunia ini fana dan dunia digital itu lebih fana lagi. Sadar bahwa platform bisa ngasih panggung tapi nggak bisa ngasih arah. Dan sadar bahwa trending bukan jaminan kebenaran. Bahkan dosa yang difilter dengan estetik tetaplah dosa, walaupun warnanya pastel dan captionnya bijak gitu. So sekarang gue cuma mau tanya satu hal deh, lo lebih takut kehilangan followers atau kehilangan arah hidup? Lebih takut gak muncul di explore atau gak disebut di surga? Karena zaman boleh berubah, tapi kebenaran gak ikut trending.
Dan Tuhan gak pernah butuh viewer buat jadi maha melihat. Jadi jangan sampai hidup lo cuma viral di bumi tapi gak dikenal di langit.